Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Teman-teman terkasih, hari ini saya akan mencoba membantu pemerenungan dalam minggu biasa yang ke-6. Yang akan membahas tentang Injil Lukas 6 ayat 17, 20 sampai dengan 26. Dan pemerenungan kita kali ini saya akan memberi judul besarnya adalah bagaimana kita memandang kemiskinan dan juga kekayaan dalam konteks Injil kali ini. Teman-teman terkasih, seringkali orang cenderung berucap, wah, keluarga Bapak John itu pasti bahagia. Sehabisnya mereka itu sangat kaya, punya perusahaan yang banyak dan punya relasi dengan para pejabat. Tapi orang lain juga bisa mengatakan, kasihan ya keluarga Ibu Rina itu misalnya. Pasti mereka tidak bahagia. Habis mereka sangat miskin, tidak punya yang namanya pekerjaan tetap dan suaminya juga sakit-sakitan. Orang lain juga bisa berkomentar yang lain lagi. Mengapa sih Pak Rahman itu ikut-ikutan membela nasib petani? Bukankah itu malah membuat seluruh keluarganya sengsara dan juga dimusuhi oleh para pejabat? Kasihan keluarganya sekarang tidak sebahagia yang dulu. Dulu mereka banyak teman dan disenangi atasannya. Lalu apakah memang benar demikian? Maka teman-teman, suatu pertanyaan yang sejak zaman para nabi dilontarkan, yaitu apakah kebahagiaan itu tergantung kepada kekayaan, tergantung kepada kepenuhan harta, sukaria duniawi, dan pujian yang kita dapat dari dunia ini? Dan apakah keadaan miskin, keadaan lapar, keadaan sedih, dan dicerca orang pasti akan membuat kita tidak mengalami yang namanya kebahagiaan? Nah, kita ingat bahwa perjanjian lama banyak mengungkapkan bahwa orang yang diberkati Tuhan akan hidup di dunia dengan makmur, tanpa hambatan, dan juga dikaruniai macam-macam harta. Sedangkan keadaan orang yang jauh dari Tuhan adalah sebaliknya. Lapar, sakit, menderita, dan juga dijauhi oleh orang. Namun dalam perkembangan pengalaman orang beriman menjadi nyata bahwa banyak orang yang dekat dengan Tuhan tetapi juga mengalami yang namanya sengsara, mengalami yang namanya penderitaan, dan juga banyak cobaan hidup di dalam dunia yang mereka alami. Kita ingat juga peristiwa Ayub yang dicobai Tuhan dengan macam-macam hal, dengan jelas menunjukkan hal itu. Maka lalu muncul yang namanya refleksi yang baru, refleksi yang pada akhirnya mengalami sebuah kebaruan. Dan dalam refleksi yang baru ini disadari bahwa keadaan mulia di dunia ini belum menjadi jaminan kebahagiaan hidup yang akan datang, atau kita kenal dengan istilah eskatologis. Dan kesengsaraan hidup di dunia ini belum menjadi jaminan bahwa mereka pasti akan sengsara juga di hidup yang mendatang, bahkan dapat juga sebaliknya. Maka teman-teman terkasih, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus dengan jelas mengungkapkan nilai yang berbeda itu. Berbahagialah mereka yang miskin, berbahagialah mereka yang lapar, menangis, dan dicerca karena aku. Karena merekalah yang akan mempunyai kerajaan surga. Ditambahkan lagi, celakalah mereka yang kaya, berlimpah, selalu sukaria, dan dipuji oleh banyak orang. Yesus guru kita di sini menekankan betapa bedanya nilai hidup duniawi dengan nilai hidup yang mendatang atau surgawi. Tentu Yesus guru kita tidak mau mengajarkan bahwa para pengikutnya tidak boleh kaya, para pengikutnya tidak boleh senang atau tidak boleh dipuji dan lain-lain. Juga dia tidak mengajarkan bahwa pengikutnya harus menjadi miskin, menjadi lapar, dan sedih melulu, dan juga bahkan dicaci oleh orang banyak. Yang ia ajarkan adalah bahwa kebahagiaan hidup mendatang terutama didasarkan kepada hubungan orang dengan Tuhan. Entah bagaimana keadaannya di dunia ini, suasana hidup yang tampak lahir di mata
bukan jaminan kebahagiaan kekal. Dan kita dapat salah melihat dalam hal ini. Maka dalam keadaan yang sangat ekstrim, teman-teman terkasih, kadang kita harus berani yang namanya memilih. Memilih antara dipuji orang banyak atau dicerca. Memperoleh harta kekayaan karena relasi dengan para pejabat atau menjadi miskin karena tidak memperoleh kekayaan akibat dari relasi itu. Menjadi orang yang masuk dunia kemewahan dengan menggunakan fasilitas yang tidak halal atau berani menangis melihat bahwa hal itu terjadi. Menjadi orang yang dimusuhi orang banyak karena menyatakan kebenaran atau disukai orang banyak karena apa? Karena rela mengorbankan yang namanya kebenaran. Terserah kita mau memilih yang mana. Dan Yesus sendiri telah memberi teladan yang luar biasa baik. Yaitu dia memilih dicerca, dia memilih dikucilkan, dia memilih disakiti oleh orang banyak. Karena apa? Karena Yesus memilih kebenaran dan hidup bersama dengan Allah Bapa. Sebenarnya teman-teman terkasih, kekayaan adalah hal yang netral. Kekayaan menjadi berbahaya kalau dengan itu orang merasa serba cukup dan tidak perlu berharap kepada Allah. Dia menganggap dirinya mampu mengurus hidupnya sendiri sehingga tidak perlu bergantung kepada Allah. Dan inilah yang disebut sebagai penyembahan berhala yang baru. Dalam berhala-berhala baru itu, orang menyembah dewa-dewa baru juga, yakni dewa kekayaan, dewa kehormatan, bahkan juga dewa popularitas. Orang yang demikian tertutup terhadap yang namanya cinta akan Allah. Dia tidak berharap lagi pada Allah. Dia menciptakan yang namanya keamanan yang palsu di dalam dirinya sendiri. Maka sebagaimana halnya dengan kekayaan, demikian pula dengan kemiskinan juga bersifat netral. Allah lebih memihak kepada orang miskin karena mereka mempunyai peluang yang lebih besar untuk berharap kepada kasih Allah. Orang-orang miskin yang tidak memiliki apa-apa lebih gampang menyerahkan hidupnya kepada Allah. Jadi, orang miskin seperti itulah yang dianggap berbahagia oleh Yesus. Orang-orang yang memasrahkan hidupnya hanya kepada Allah. Teman-teman, mungkin yang terpenting bukanlah kaya atau miskin. Ini yang penting dipahami. Melainkan sikap di balik kedua kenyataan tersebut. Kekayaan itu juga bisa menjadi malapetaka kalau kita memperolehnya secara tidak halal dan memanfaatkannya secara tidak halal pula. Kekayaan juga bisa menjadi malapetaka kalau kita menganggapnya sebagai penjamin satu-satunya dalam hidup kita. Padahal sesungguhnya hanya Allah yang menjadi penjamin hidup kita. Bahkan sebaliknya, ditekankan pula, kemiskinan bisa juga menjadi malapetaka kalau dalam keadaan itu ia berusaha untuk hidup berkecukupan dengan segala macam cara, termasuk dengan hal yang tidak halal. Karena itu, dalam pemerenungan kita dalam minggu ini, saya mau mengajak sikap yang paling penting ialah entah kita kaya ataupun kita miskin, kita harus tetap berharap kepada Allah. Karena hanya Allah yang sanggup menjamin kehidupan kita. Semoga refleksi dalam pemerenungan dalam minggu yang ke-6 ini bisa membawa Anda untuk mempunyai cara pandang yang baru tentang kekayaan dan kemiskinan. Dan ditekankan bahwa bukan kaya dan bukan miskin, tetapi sikap yang paling penting ialah berharap kepada Allah. Dan semoga segala situasi dalam hidup kita
tidak mengajak kita untuk mempunyai Allah-Allah yang lain, tidak mempunyai ilah-ilah yang lain, tetapi tetap berharap kepada Allah yang satu, yang sebagai penjamin kehidupan kita. Semoga bermanfaat perenungan dalam minggu ini, dan semoga Anda semua selalu bebas dari segala macam penyakit, terlebih dalam virus Omicron yang baru-baru ini akan melesat menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Dan semoga Anda selalu menjaga kesehatan Anda dan juga melindungi orang-orang yang berada di sekitar Anda. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi, salam.